Halo pemirsa channel Indomiliter.com. Bagi TNI AL, keberadaan kanon reaksi cepat atau kondang disebut close-in weapon system masihlah terbilang terbatas. Harus diakui baru beberapa kapal kombatan saja yang mengadopsi jenis senjata tanpa awak ini. Selain beberapa kanon reaksi cepat kini telah terpasang pada frigat dan korvet, rupanya kelompok kapal cepat, khususnya kapal cepat rudal, sejak beberapa tahun lalu telah dipasangi kanon reaksi cepat, baik berlaku sebagai senjata di haluan atau ditempatkan pada buritan. Contohnya adalah kanon NG-18 buatan Norinco Cina. Kanon 6 laras putar atau Gatling gun kaliber 30 mm ini pertama kali diinstal pada kapal cepat rudal atau KCR Celurit Class, yaitu KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642. Kedua kapal perang produksi PT Palindo Marine tersebut, selain dibekali senjata berupa 2 rudal anti kapal C705 dan senapan mesin berat kaliber 12,7 mm pada sisi haluan, juga disematkan kanon Norinco NG-18. Sebagai informasi, kanon NG-18 tak lain adalah varian dari kanon AK-630M asal Rusia yang diproduksi secara lisensi oleh Norinco. Bisa dibilang, NG-18 hanya mengalami modifikasi pada desain kubah yang lebih modern ketimbang AK-630M. Dengan kanon reaksi cepat buatan Cina, plus rudal anti kapal C705 yang juga diproduksi oleh negeri tirai bambu, maka bisa ditebak combat management system yang diadopsi juga berasal dari Cina. Dan karena celurit kelas tergolong padat senjata canggih, maka diperlukan dukungan sistem sensor dan radar yang dapat menyesuaikan dengan fungsi senjata. Bersamaan dengan instalasi kanon NG-18 di KRI Celurit dan KRI Kujang, turut juga dipasang radar pengendali tembakan TR-47C dan radar searching SR-47AG. TR-47C bisa disebut sebagai elemen vital pada mode operasi kanon NG-18. Tanpa radar ini, maka kanon tak dapat difungsikan secara optimal. TR-47C dilengkapi dengan built-in electro-optical sensor berupa TV dan infrared tracker. Radar ini punya jangkauan deteksi hingga radius 9 km. Selain radar TR-47C, di puncak menara kapal terdapat radar intai SR-47AG. Radar ini dapat mendeteksi sasaran di udara dari jarak 40 km dan deteksi sasaran pada permukaan sejauh 25 km. Lantas bagaimana dengan performa kanon NG-18? Ternyata daya tembaknya digadang maksimum hingga 4000 meter dan jarak tembak minimum 500 meter. Kanon NG-18 dengan kecepatan tembak 4000 sampai 5000 proyektil per menit dipercaya sanggup mematahkan serangan dari rudal anti kapal. Selain KRI Celurit dan KRI Kujang, kapal perang TNI AL yang juga telah dipasangi kanon NG-18 adalah 2 unit KCR Sampari Class atau akrab dikenal sebagai KCR 60M buatan PT PAL. Kedua kapal tersebut adalah KRI Sampari 628 dan KRI Tombak 629. Berbeda dengan KCR Celurit Class yang menempatkan kanon NG-18 pada haluan, maka pada kedua KCR 60M, kanon NG-18 ditempatkan pada sisi buritan, tepat di belakang peluncur rudal anti kapal C705 dan perahu karet. Seperti belum lama ini, KRI Tombak telah menjalani uji penembakan kanon NG-18 dalam sebuah latihan di Selat Makassar. Nah, demikian sekilas bedah sistem persenjataan yang ada di kapal perang TNI AL. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel Indomiliter.com. Sampai jumpa!